Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Pada bab 3 kubus dan balok, A. Mengonstruksi dan mengurai. Kita akan mengerjakan latihan 3.1 pada halaman 83 sampai 85. Nah, adik-adik, kita akan coba kerjakan latihan 3.1. Ayo mencoba. Pertanyaan pertama. Susunlah kubus untuk membentuk bangun-bangun berikut. Nah, kalian bisa menggunakan kubus-kubus kecil atau bisa membuat kubus-kubus dari karton untuk membentuk kubus-kubus berikut ini. Silahkan bereksplorasi adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Berapa balok yang dibutuhkan untuk menyusun bangun ruang berikut? Nah, untuk gambar A dan gambar B merupakan bangun ruang. Ada berapa balok yang dibutuhkan untuk menyusun bangun ruang tersebut? Wah, ini gampang sekali adik-adik. Sudah nampak balok-baloknya. Yang A ini ada 1, 2, dan 3. Ada 3 balok. Begitu juga dengan yang B. 1, 2, 3 balok. Ada 3. Yang A ada 3. Dan yang B juga ada 3 balok. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Tumpukan kardus berikut tersusun atas kardus-kardus identik berbentuk kubus seperti contoh. Berapa kardus yang ada pada tumpukan tersebut? Nah, ini adalah kubus satuannya adik-adik. Ini kubus satuan. Nah, gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah gambar yang identik dengan kubus ini. Artinya, setiap balok-balok yang ada di sini itu tersusun atas kubus-kubus satuan. Nah, jadi kalau kita bisa misalkan, ini adalah satu bagian, ini adalah sisinya 1, ini 2, berarti di sini sudah terdapat 2 buah kubus. Jadi kalau Pak Guru gambarkan seperti ini adik-adik. Nih. Berarti kubus yang ini ada di sini 1 dan yang ini ada di sini 1. Berarti untuk bagian yang ini saja itu ada 2 buah kubus. Nah, kalau bisa kita gambarkan ini adalah 2 buah kubus, berarti yang ini juga bisa kita gambarkan sebagai 2 buah kubus adik-adik. Begini adik-adik ya. Ini ada 1, ada 2 kubus, dan ini juga yang atas. Ada 2 buah kubus. Nah, jadi ada berapa kubus semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ini sudah benar? Apakah ada 6 kubus semuanya? Tentu saja tidak. Coba perhatikan. Kenapa bangun yang ini itu ada di atas? Bangunan yang ini kenapa bisa ada di atas? Tentu saja karena ada satu bangunan lagi, ada satu balok lagi yang ada di bawahnya. Hanya saja tertutup oleh ketiga balok ini. Ada satu bangunan lain di belakang sini. Coba kita buat permisalannya adik-adik. Kita menggunakan aplikasi yang tadi. Nah, kita coba pada simulasi ini. Ini adik-adik ya. Ini tadi bangunan yang pertama. Kita gambarkan. Kemudian di sini ada bangunan lagi. Tuh. Kemudian di bawah sini pasti ada juga bangunan yang lain. Tuh. Ya kan? Kemudian di atasnya ada bangunan yang lain. Gini ya kira-kira ya adik-adik. Nah, seperti itu dia. Coba kita bandingkan gambar yang ini dengan gambar yang tadi. Seperti ini. Tuh. Sama kan? Nah, dengan yang ini. Nah, dari sini kita bisa dapat kubus-kubus satuan ya adik-adik. Nah, coba Pak Guru gambar dia menjadi samar-samar.
Misalnya seperti ini. Tuh, bisa kita lihat ada balok yang berwarna merah di bawahnya. Jadi kita bisa hitung kubus satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang biru atas, 7, 8 merah yang bawah. Jadi kita dapat berapa kardus yang ada pada tumpukan tersebut. Ada berapa kardus kubus? Ada 8. Pertanyaan yang keempat. Tentukan cara menyusun kubus untuk membentuk bangun berikut. Berapa kubus yang diperlukan? Nah, kalau kita lihat dari kubus-kubus ini, ada berapa kubusnya? Di sini ada yang berwarna hijau, berwarna ungu, berwarna merah muda, dan ada yang warna kuning. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ini hanya ada 4, tapi sebenarnya adik-adik, di bawah warna pink ini ada 1 kubus di dalamnya, sehingga dia bisa di atas. Kalau tidak ada 1 kubus di bawah, berarti pink itu akan jatuh ke bawah. Ini karena dia ke atas, berarti karena ada di bawahnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus. Nah, coba kita simulasikan. Kita ambil yang ungu, yang hijau dulu. Kemudian yang warna ungu di sini. Kemudian yang warna kuning ada di sini. Nah, sebelum masuk kita ke warna pink, di tengah-tengah sini ada 1 adik-adik. Kita misalkan itu berwarna hitam. Kita ambil dia berwarna hitam seperti ini. Tuh. Kemudian kita ambil lagi yang berwarna merah di atas hitam. Seperti ini. Tuh. Nah, apakah ini merupakan bentuk yang sama? Coba kita perhatikan soalnya. Nah, tuh. Sama ya adik-adik ya. Nah, yang merah ini kita buat coba untuk menjadi transparan. Tuh. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus. Nah, kita masuk pertanyaan kelima. Pak Hasan adalah pemilik toko sembako. Di gudangnya terdapat 30 kardus berukuran 20 cm x 30 cm dan 50 cm. Kardus ini berisi bahan makanan kering dan ringan yang tidak harus ditumpuk mengikuti arah tertentu dan tidak ada batas maksimum tumpukan. Pak Hasan perlu meminimalkan luas lantai yang digunakan untuk tumpukan kardus agar lantai juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Jika gudang Pak Hasan berukuran 3 meter x 3 meter dan tinggi 3,1 meter, tentukan A. Bagaimana sebaiknya Pak Hasan menyusun kardus. B. Berapa luas lantai yang digunakan untuk menumpuk kardus-kardus tersebut. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, coba kita perhatikan dan kita fokus dulu pada bentuk kardusnya. Nah, di sini dikatakan kardusnya itu berukuran 20 cm x 30 cm dan kali 50 cm. Coba kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar balok kardus yang sudah Pak Guru gambar di samping ini. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ukurannya, 20 ini adalah panjang, yang 30 ini adalah lebar, kemudian tingginya itu 50. Jadi yang paling tinggi itu adalah 50, tingginya 50, berarti ini adalah sisi yang tinggi. Yang ini sisi tingginya 50, kita harus bisa memprediksi atau mengukur, memperkirakan ketinggian atau panjang. Ini 50, kemudian panjangnya itu mungkin sekitar 20, kemudian lebarnya 30. Jadi kira-kira seperti ini adik-adik. Jadi, untuk pertanyaan yang A, bagaimana sebaiknya Pak Hasan menyusun kardusnya? Sebaiknya Pak Hasan menyusun kardusnya yaitu adalah pada sisi yang tegak, itu dibuat seperti ini adik-adik. Kalau yang 50 ini dibuat di bawah, atau yang 20 ini sisi tegaknya, maka pasti akan memakan banyak tempat. Tetapi sisi yang sedikit ini, itu dia buat di bawah. Kemudian sisi yang panjang itu dibuat tegak seperti ini akan meminimalkan tempat yang akan digunakan. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan yang B. Berapa luas lantai yang digunakan untuk menumpuk kardus-kardus tersebut? Nah,
sekarang kita perhatikan gudang Pak Hasan. Gudang Pak Hasan itu berukuran 3 meter kali 3 meter dan tinggi 3,1 meter. Sedangkan kardusnya itu tadi berukuran 50 cm kali 20 cm kali 30 cm. Nah, adik-adik kita harus merubah, bisa mengkonversikan antara meter dengan sentimeter. Nah, kita mulai dari tinggi kardus. Tinggi kardus itu 50 cm, adik-adik. Jadi, kalau tinggi kardus itu 50 cm, artinya ada berapa kardus yang bisa kita tumpuk ke atas dengan tinggi gudangnya itu 3,1. Nah, adik-adik, 3,1 meter, 3 meter itu berarti adalah 300 cm. Jadi, kalau 3,1 meter tinggi gedung Pak Hasan, berarti tingginya ini adalah 310 cm. Gini adik-adik ya, tingginya ini, tinggi gudang Pak Hasan adalah 310 cm. Nah, dari 310 cm ini, berapa tumpukan kardus yang bisa kita susun ke atas? Tentu saja, ini bisa kita bagi langsung. Kita bisa bagi 50 adik-adik. Tentu saja yang kita dapat adalah 6. 6 kardus dan sisa nanti itu 10 cm. Berarti ada 6 kardus yang bisa kita susun ke atas. Nah, adik-adik, kalau ada 6 tumpuk ke atas, artinya di setiap tumpukan, setiap lapisan itu terdapat 6 kardus, adik-adik. Nah, karena kita sudah ketahui ada 6 tumpukan kardus ke atas, adik-adik, berarti di setiap tumpukan itu, di setiap tumpukan itu ada 6 lapisan. Dan setiap lapisan itu ada kira-kira 5 kardus, adik-adik. Nah, kita coba gambarkan ya. Kita misalkan ya adik-adik ya. Kita tumpuk ke atas itu ada 6 kardus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kardus bisa disumpuk ke atas. Nah, karena tadi seluruh kardus itu ada berjumlah 30 kardus, nah, berarti setiap lapisan ini dapat kita susun 5 buah kardus, sehingga 6 kali 5 itu 30 adik-adik. Seperti ini ya, misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kalau kita susun ke atas semua 5, ke 6, 6, 6. Ini akan membentuk berjumlah 30 kardus adik-adik. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaan yang B. Berapa luas lantai yang digunakan untuk menumpuk kardus-kardus tersebut? Nah, yang ditanya adalah luas lantai yang digunakan. Nah, ini kardus-kardusnya sudah kita tumpuk nih adik-adik. Sudah kita tumpuk ke atas. Kita misalkan seperti ini ya, supaya lebih real lagi ya. Tuh, ini sudah kita tumpuk ke atas. Ada 30 kardus. Nah, sekarang yang ditanya adalah luas lantai yang digunakan. Berarti luas lantai yang ada di bawah ini adik-adik. Luas lantai yang digunakan di bawah ini. Tuh. Nah, sekarang kita hitung ada berapa luasnya. Nah, kalau kita perhatikan bawahnya ini adik-adik 20 dan 30. 20 dan 30. Nah, kita anggap yang ini adalah sisi yang 20 sebelah sini. Yang sebelah sini adalah sisi yang 30. Berarti ini ada 30, 30, 30, 30, dan 30. Ada 5 30-nya. Karena ada 5 kardus. Kemudian yang ini 20 sebelah sini 20, 20, 20, 20, 20. Nah, dari sini kita dapat cari 20 kali 30, kemudian kita kalikan 5. Itu ya. Untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Sehingga panjang kali lebar di sini adalah 20 kali 30. 20 kali 30 hasilnya adalah 600 cm. Nah, karena ini ada 5 buah kardus, yang 600 cm ini kita kali 5 adik-adik. 600 kali 5 hasilnya adalah 3000.
cm. Atau bisa juga ini kita ubah menjadi meter, artinya kita bagi 100 dan menjadi 30 meter. Berarti luas lantai yang digunakan untuk menumpuk kardus tersebut adalah 30 meter adik-adik, atau 3000 cm. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.